saya Fahri sebagai ketua event dari Nuskoko, Nusapet Gecko Competition. Kalau gecko menarik karena dia termasuk reptil yang paling jinak, aman juga buat dipelihara, jadi buat para pemula tuh gampang banget, gak gampang mati, terus juga karakternya jinak banget. Kalau yang paling populer ada 2 spesies sih, namanya yang pertama leopard gecko, terus yang kedua itu African Fat-tailed gecko. Nah, leopard gecko tuh kayak hari ini kita ada kelas 20 leopard gecko dan 3 kelas AFT. Kalau kontes gecko sendiri ada 4 kriteria utama sih yang buat dinilai. Yang pertama tuh anatomi, jadi harus perfect semuanya, nggak ada cacat di kuku, cacat di mata, di ekor segala macam. Terus yang kedua itu anatominya, kedua itu proporsi badannya, jadi harus ideal antara ekor sama badan, nggak boleh ada yang kegendutan dan kekurusan. Terus keunikan warna tuh penting banget buat ngelihat gecko yang satu itu stands out dibanding gecko yang lain, sama karakter dan kesehatan gitu. Ya itu penting sih karena sebagai pemelihara gecko kita juga harus maintain kesehatan si gecko itu. Jadi gimana caranya dia lebih baik lagi dalam segi warna dan dalam segi proporsi badan juga. Tantangan terbesar mungkin melihara dengan kondisi yang layak ya. Kebanyakan pemula nggak tahu, mungkin gecko nggak boleh dijemur, terlalu dingin, kasih makannya nggak bener. Itu yang harus diperhatikan. Kalau kita tahu cara merawat gecko dengan baik, pasti gecko sehat-sehat aja sih biasanya. Kalau breeding gecko termasuk mudah, kayak umur 8-10 bulan dia bisa kawin, dan dikawininnya juga nggak sesulit itu, simple, cepat juga nelornya, dan buat menghasilkan warna tertentu itu yang lebih sulit gitu. Jadi kita harus perlu namanya proses selective breeding yang buat menghasilkan suatu warna tertentu harus 4-5 tahun baru jadi. Itu yang membuat gecko unik. Kalau merawat gecko biasanya kandang yang tidak selalu bersih, jadi nggak dibersihin tiap hari, dibiarin kotor kandangnya, atau kejemur, atau dimandiin, atau dikasih makan yang nggak sesuai sama pola makan si geckonya. Kalau komunitas gecko semakin berkembang ya, banyak banget pemain baru, terutama sejak adanya berbagai event-event kontes kayak gini. Ya, Nusatik lewat kita support menyelenggarakan event Nuskoko ini itu luar biasa besar berdampak karena Nuskoko jadi event gecko dengan peserta terbanyak di Indonesia sejauh ini. Kalau buat pemula sebaiknya kita pelajari dulu gimana cara merawatnya, karena ini kan merawat makhluk hidup. Kalau kita salah-salah nanti kasihan si makhluk hidupnya itu sendiri. Nusatik 2026 saya harap semua komunitas hewan bukan cuma gecko bisa ikut tergabung di sini, karena kita sangat disupport buat memajukan hobi kita masing-masing. Halo, perkenalkan saya Norman Christian dari peserta lomba gecko. Kita dari tim Try to Make Scale and Stripe. Kebetulan gecko sebagian udah ada yang di karantina dan sebagian juga udah ada yang dikeluarkan. Kebetulan saya melombakan gecko morphnya namanya ball stripe. Ini ball stripe yang albino. Di sini juga ada gecko morphnya namanya Maxno Reverse Stripe. Jadi Maxno Reverse Stripe itu dia garis di tengah. Garis lurus ke tengah. Ini maksudnya tadi kelas di juvenile albino. Jadi untuk tantangan persiapan kontes itu biasa kan kalau gecko nggak bisa ditebak nih. Biasa gecko itu ada yang warnanya, ada yang cerah di suhu panas, ada yang di suhu dingin. Kebetulan kalau yang gecko berwarna seperti ini, harusnya kalau di suhu nggak dingin dia warnanya lebih merah lagi, karena ini di Nusatik suhunya dingin karena AC-nya, jadi warnanya agak drop sedikit lah kayak gitu. Untuk di Nusatik ini oke lah, jadi untuk hobi leopard gecko juga lebih naik juga ya, karena kan kita diadakan di hall yang sangat bagus seperti kayak di SBSD gitu. Harapannya ke depan untuk penghobi gecko lebih solid lagi, terus banyak menciptakan morph terbaru lagi untuk leopard gecko di Indonesia.